Baru bos datang dukun kita pancing bisa ada kamera. Kalau yang ini sudah gelap. Hai, sejam. Nunggu apa ya, Pak turun itu. Di depan. Yes. Maaf ya. Otan, ayo buka dong. Buka Ini udah dong 7 mukanya. nih. 7 nih. Oke. Otan. Pada nomor berapa? Aduh, minum ketek. Bos. Perahunya jangan digoyang, nanti turunnya ikut goyang. Ini kayaknya hobi aneh ya bagi seorang perempuan, misalnya sering nenteng alat-alat kamera yang agak lumayan besar dengan ukuran tubuh saya yang kecil, kemudian keliling, keluar masuk hutan dan lain sebagainya. Misalnya contoh ini kan detail ya, agak detail ya. Wih, nih burung apa tuh Kak? Ini jenis sunbird, Sun matahari. Iya, makan buah kecil-kecil ini. Nah, ini dia. Ini yang ukurannya kecil. Bisa lagi makan. Itu dia makan atau kesangkut di mulut? Oh, makan dia ini. Karena kayak ini. Oh, kirain itu paruhnya yang agak. Menyukai biologi itu kayaknya sejak duduk di bangku SMA deh. Ya, karena
ketika praktikum dulu ya di SMA, kayak sesuatu yang enak nih, main di alam, terus bisa basah-basahan, bisa main lumpur gitu ya. Tapi kalau kemudian, ini menurut saya ya, ketika sangat textbook, sesuatu yang kamu harus ngitung, apalagi matematika yang begitu, bagi saya rumit. Tapi ketika kemudian dia dicemplungin ke alam, makanya kemudian biologi that my choice. Lukman bareng sama Kak Su juga kemarin tuh. Saya Lukman, berbeda dengan Rubama, saya malah senang dengan hitung-hitungan dan angka-angka. Ketika SMA, matematika adalah favorit saya. Bahkan ketika kuliah, sebenarnya saya ingin mengambil jurusan matematika. Tapi akhirnya saya diterima di Teknik Geofisika di salah satu kampus di Aceh. Padam jangan luar kau ke? Ini yang mau ini sudah nih. Ya oh. Cacing ini biasanya adanya di bawah pohon sagu. Di bawah pohon sagu, pokoknya di mana tempat? Di mana tempat saja. Jadi ini kita punya umpan yang setiap kali kita pancing itu pakai umpan ini, umpan cacing. Cacing yang kita pancing mana ya? Ikan apa? Kaca. Ikan kaca. Oh, dapat ikan. Ikan. Pangkat apa? Juga asefi mulai. Nah itu. Makan ya, Hi. Bah berduri ya ini. Tapi dia ini udah buka ya. Loh, dia buka bagian dalam nih. Dia buka luarnya. Oke, coba kita lihat yang lain ya. Wait. Dekat. Oh. Nah, ini dia. Oh, pipinya lebar gitu. Ya, ini. Saya sedang meriset beberapa kasus satwa di Aceh yang belakangan makin kerap terjadi. Di Aceh Timur, seekor orangutan tersesat di perkampungan. Ia ingin pindah dari kawasan hutan yang satu ke lokasi yang baru. Tapi dalam perjalanan ia tak menemukan jalur atau koridor yang aman karena telah berubah menjadi perkebunan dan pemukiman. Dalam rentan 4 tahun, terdapat 787 kasus konflik satwa dengan manusia. Dan paling banyak melibatkan gajah, disusul harimau dan orangutan. Itu kasus yang tercatat. Dan yang tercatat biasanya menyangkut satwa kunci atau binatang besar. Tapi beberapa satwa kunci yang ukurannya lebih kecil, seperti burung rangkong atau enggang, tak terdata dengan baik. Apalagi burung yang lebih kecil, yang ditembak atau diburu untuk diperdagangkan. Saya menikmati pekerjaan ini. Entahlah kalau Lukman yang suka matematika itu. Sebab
Perbedaan antara bekerja dan bersenang-senang kadang tipis. Tapi justru di situ kutukannya. Karena kami semua memang sedang bekerja, di saat-saat yang seharusnya santai seperti ini, malah ngomongin masalah. Beginilah kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara Aceh. Banjir yang terjadi sejak Senin 24 Desember lalu ini terus meluas hingga merendam 9 kecamatan. Sedikitnya 30.000 jiwa warga Kabupaten Aceh Tamiang terdampak banjir. Banjir masih terjadi bahkan meluas hingga 12 kecamatan. Syedaralun akibat banjir bandang yang menerjang Kecamatan Trumong Tengah, Kabupaten Aceh Selatan pada Senin 20 November 2023 malam menyebabkan ratusan rumah warga desa. Sejak 7 tahun terakhir, saya mengumpulkan data kasus banjir di Aceh dari pemberitaan media. Seperti di mana lokasinya, kapan kejadiannya, dan detil-detil lain. Dan dari data yang kami kumpulkan, Aceh Singkil termasuk daerah yang paling sering mengalami banjir. Kami mencatat selama 7 tahun terakhir, ada 344 banjir di Aceh. Korbannya 1.807 desa. Bayangkan, 1.807 desa. Itu artinya, seluruh kabupaten dan kota di Aceh pernah kena banjir, termasuk yang di dataran tinggi, seperti Aceh Tengah. Jadi satwa seperti burung dan orang utan yang sedang diteliti Rubama bukan satu-satunya korban. Manusia juga korban rusaknya lingkungan. Bedanya, manusia itu korban tapi sekaligus pelaku. Bang, ya. Mau ke tuh, tak bisa lewat nih. Tapi cek dulu lah ya. Iya. Mau ketemu Bang Amrul dan Pak Kecik. Iya. Kami berencana ke Desa Teluk Rumbia, di Kabupaten Aceh Singkil, kabupaten yang paling banyak kena banjir karena lokasinya di hilir. Bagian dari pekerjaan saya memang mengunjungi desa-desa di sekitar hutan. Tapi selalu tak mudah mencapai desa itu. Itu tuh, di situ desanya, persis di tepi Sungai Alas. Karena mobil kami gagal mencapai desa, terpaksa nambah ongkos untuk bermalam di ibu kota kabupaten. Baru keesokan harinya kami menuju desa lewat sungai. Jadi memang lucu ya, sudah ada infrastruktur jalan dan jembatan, tapi malah nggak bisa dilewati karena banjir.
Jadinya tetap lewat sungai, jalur transportasi nenek moyang kita dulu. Baru kemarin bulan kemarin 22. Tanda salib ini sesuai dengan adat gereja Katolik, ya, gereja Kristen. Ini kan tanda kemenangan dan memang dalam upaya membela tanah dan hutan ini kan kami secara hukum adat maupun secara agama, secara sebagai warga masyarakat bangsa yang religius, kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Sekolahnya banjir saat anak-anak sedang ujian. Lengket. Sebenarnya ini bukan lagi musim banjir ini, tapi karena air dari kiriman dari hilir, hulu ya, dari ujung sana, dari Sibu Salam lah kita bilang, karena Sibu Salam sekarang kan lagi banjir, airnya turun ke Singkil, makanya kami kayak gini lah. Ini udah lebih 10 hari nih kayak gini. Pokoknya kalau kereta 1 bulan sekali ganti oli, ganti gigi tarik, rem, aduh, uang keluar semua bang. Yuk bang, yuk, jalan kita bang. Ini sudah berapa hari pak kita kayak gini? Udah lebih hampir 1 bulan lah. Berarti motornya hampir 1 bulan Tiap naik hari terus. kalau kerjanya di Singkil tiap hari lah mengeluarkan apa nih, tambah pengeluaran. 10.000 sekali berarti sekali 20. sehari 20.000. 20 kali sebulan ya. Iya, wah. Habis nggak, tapi karena kerjanya sana nggak Ya bisa pak, lah. dibawa turun dulu pak. Nggak apa-apa. Setiap datang ke desa-desa yang terkena bencana, saya selalu pada kesimpulan yang sama. Pertama, sehebat apapun pembangunan infrastruktur, kalau tak dibarengi menjaga alam, hasilnya percuma. Kedua, dalam setiap bencana yang paling membayar mahal adalah masyarakat di lapisan bawah. Mereka ada di garis depan. Di sini kita dulu bersawah. Ini sawah semua ini, sekeliling ini, sepanjang jalan ini sawah semua, menanam padi. Sawah ini sering udah tenggelam, sering kena banjir. Banjir pun nggak bisa lagi kita prediksi seperti biasa, misalnya 1 kali setahun. Tapi sekarang 3 bulan udah banjir. Jadi banjirnya nggak bisa kita prediksi lagi, sehingga sawah kami yang luasnya ratusan hektar ini, masyarakat Teluk Rumbia ini, tidak bisa lagi digunakan untuk menanam padi. Artinya sekarang berasnya beli bang ya? Beli semua, jangankan beras, nama kampung kami kan Teluk Rumbia. Sagu itu pun kami beli.
Sejak 2019 hingga 2023, bencana di Aceh selalu di atas rata-rata bencana nasional. Selama 4 tahun berturut-turut, Aceh menempati peringkat pertama kejadian bencana terbanyak di Sumatera. Dan mayoritas adalah banjir, longsor, lalu disusul kebakaran hutan dan lahan. Tapi ada yang unik di Aceh. Selain kejadian bencana terbanyak, Aceh juga menjadi provinsi dengan hutan terbaik di Sumatera. 55% daratan Aceh itu masih berhutan. Bandingkan dengan Sumatera Utara atau Riau, yang secara administrasi lebih luas. Tapi tutupan hutannya tidak lebih dari setengah wilayahnya. Secara nasional, Aceh juga menempati peringkat ke-9 dan masih lebih tinggi dibanding rata-rata tutupan hutan Indonesia. Dari 55% wilayah Aceh yang masih berhutan, sebagian besar ada di daerah ini. Namanya Kawasan Ekosistem Loser. Disinilah hutan terbaik Aceh, bahkan terbaik di Sumatera. Tempat 4 satwa ikonik masih hidup di alam liar. Hampir tak ada lagi tempat di Indonesia di mana keempatnya hidup di dalam kawasan yang sama. Di kawasan ekosistem Loser, ada Taman Nasional Gunung Leuser yang telah ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer dan situs warisan dunia. Inilah salah satu hutan terakhir di Sumatera. Nah, di dalam kawasan ini ada satu tempat yang cukup istimewa, yaitu Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Ini Jakartanya orang utan, tempat populasi orang utan terpadat di Indonesia, bahkan di dunia. Hampir seluruh area Suaka Marga Satwa Rawasingkil merupakan rawa gambut. Dan rawa gambut mampu menyerap polusi atau karbon lebih banyak dibanding ekosistem lain. Rawasingkil ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa sejak 1998. Status Suaka Marga Satwa adalah level tertinggi dalam perlindungan hutan di Indonesia. Kalau dalam masyarakat adat, kira-kira seperti hutan larangan yang dikeramatkan. Suaka Marga Satwa Rawasingkil luasnya kini mencapai 82.000 hektar, atau lebih luas dari Singapura. Dan desa Teluk Rumbia ada di sekitar kawasan ini. Ekonomi mereka tergantung pada keragaman dan kekayaan yang ada di dalamnya.
Tapi sejak 2022, kami melihat ada sesuatu yang tidak beres di Suaka Marga Satwa Rosingkil ini. Kami mengamati kondisi Suaka Marga Satwa Rosingkil melalui satelit sejak tahun 2015. Pada tahun-tahun sebelumnya, aktivitas perusahaan hutan memang sudah terjadi, tapi masih dalam kategori wajar. Kita bisa melihat gambar satelit pada saat itu di 2015. Garis kuning ini adalah batas kawasan Suaka Marga Satwa Rosingkil. Ada beberapa lokasi yang memang sudah dibuka. Kemudian ini gambar tahun 2020, tidak banyak perubahan. Namun sejak 2022 ada hal yang tidak biasa di Suaka Marga Satwa Rosingkil. Angka kehilangan hutannya meningkat drastis. Banyak hutan-hutan gambut baru yang dirusak dan semakin meluas. Ini semua dimulai dengan pembangunan kanal dan akses jalan terlebih dahulu. Tapi ini masih pantauan dari foto satelit. Sesuai prosedurnya, kami memang harus turun ke lapangan dan melihat langsung, memastikan memang sesuatu terjadi di lokasi tersebut. Siang itu, pada tahun 2022, kami melihat alat berat masuk ke dalam Suaka Marga Satwa Rosingkil. Alat berat ini sedang membuat parit, sehingga air akan mengalir ke parit dan tanah gambut pun mengering. Setelah kering, pohon ditumbangkan, agar lahan siap ditanami. Kami pun merekam beberapa areal yang sudah dibuka. Semua ini terjadi di sebuah kawasan berstatus Suaka Marga Satwa, di salah satu tempat dengan tutupan hutan terbaik di Aceh, bagian dari hutan terakhir di Sumatera, di dalam kawasan ekosistem Loser yang menjadi perhatian dunia, dan tempat populasi orang utan paling padat di planet ini. Tak sulit untuk menebak jenis tanaman industri yang akan menggantikan hutan di Suaka Marga Satwa ini. Ketemu. Ya. Beli di situ satu pohon 20.000. Beli di satu pohon 20.000. Lalu dibagi? Iya, baru. Ya, tadi saya bawa anjing, dapat tuban besar ini, dan punya anaknya yang ini. Jadi tadi saya bawa anjing, tidak dapat lain-lain, babi tidak dapat, cuma tuban saja, punya anak ini. Tapi ini dia masih hidup ini.
Saya menyampaikan temuan ini kepada kawan-kawan, dan beberapa bulan kemudian kami kembali memantau lewat 3 satelit. Salah satunya PlanetScope, yang akurasinya hingga 3 meter di permukaan bumi, dan diupdate setiap hari. Hasilnya, pembukaan hutan di Suaka Marga Satwa Rawasingkil terus bertambah. Pada Juni 2022, posisinya seperti ini. Tapi sebulan kemudian, Juli 2022, areal yang dibuka sudah bertambah. Saya pun kembali ke lapangan untuk membuktikan secara langsung. Dan benar saja, parit baru bermunculan. Air gambut pun memenuhi parit dan mengalir ke tempat lain. Perlahan tanah gambut ini mengering. Dan bersamaan dengan gambut yang mulai kering, lahan menjadi lebih mudah terbakar atau dibakar. Semua ini terjadi di sebuah kawasan berstatus Suaka Marga Satwa, di salah satu tempat dengan tutupan hutan terbaik di Aceh, bagian dari hutan terakhir di Sumatera, dan tempat populasi orang utan paling padat di planet ini. Usai dibakar, tanaman industri seperti sawit mulai muncul. Petak demi petak sawit mulai mengubah pemandangan. Dengan semua temuan ini, pada September 2022, untuk pertama kalinya, kami mengirim surat kepada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam surat itu, kami laporkan telah terjadi pembukaan hutan di Suaka Marga Satwa Rawasingkil seluas 338 hektar, antara Januari sampai Juli tahun 2022. Tak lupa kami lampirkan semua bukti citra satelit, foto udara, koordinat lokasi, dan data pendukung lain. Setelah mengirim surat ke pemerintah, kami juga menyampaikannya kepada kawan-kawan jurnalis dan organisasi lain di Aceh. Meski surat kami tak dibalas secara langsung, kami diundang diskusi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam
atau BKSDA di Aceh tentang kasus rawa singkil. Yang masih berjalan ini, untuk 6 bulan pertama saja itu sudah 372 hektar. Jadi paling tidak shock terapi untuk yang lainnya. Pada Oktober 2022, juga ada patroli gabungan yang melibatkan polisi dan menemukan aktivitas pembukaan hutan secara ilegal. Tapi setelah itu, kami tak mendengar kabar lagi. Namun situasi di lapangan tampak memburuk. Pada November 2022, kami berkirim surat pengaduan yang kedua, sebab areal yang gundul sudah meningkat hampir 2 kali lipat, dari 330 hektar menjadi 633 hektar. Surat kami kirim ke Balai Konservasi atau BKSDA dan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena belum direspon juga, bulan depannya, Desember 2022, kami berkirim surat yang ketiga. Dan bulan depannya lagi, Januari 2023, kami kirim surat keempat. Kami laporkan angka pengundulan hutan sepanjang tahun 2022 yang mencapai 716 hektar. ...716 hektar mungkin bukan angka yang terdengar besar dibanding apa yang telah terjadi di Kalimantan. Bahkan dibanding dengan yang sedang terjadi di Papua. Tapi bagi kami di Aceh, yang selama ini bangga dengan hutannya yang masih terjaga, kehilangan 716 hektar di kawasan yang seharusnya sangat dilindungi itu seperti awal sebuah tragedi. Hutan larangan atau hutan keramat itu telah diterobos. Ibarat orang melihat awal kebakaran. Memang apinya belum sebesar tempat lain. Tapi, apakah harus menunggu seperti Kalimantan atau Papua? Persetan dengan jabatan, persetan dengan dalih-dalih kebijakan. Pada hari ini, inilah bentuk perlawanan kami dari Aliansi Keadilan Lingkungan, datang dengan membawa berita duka, sekaligus rasa tidak terhormat yang kami haturkan kepada BKSDA hari ini, yang telah lalai dalam hal perlindungan suaka marga satwa rawa singkil. Sekian, terima kasih. Silakan lanjutkan. Jika tak malu, silakan tunjukkan muka. Dan malu, silakan pulang belakang. Assalamualaikum. Salam tidak terhormat. Dan hari ini terjadi perambahan dan perusakan. Dan BKSDA tidak menjalankan kewenangannya untuk menghentikan laju deforestasi tersebut. Dan pembiaran tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Dan ini yang kita tuntut Kepala BKSDA untuk menindak dan menghentikan laju deforestasi. Apalagi kasus ini terjadi di kawasan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan yang ditetapkan pemerintah karena ada keunikan jenis satwa, seperti orang utan, beruang, dan burung enggang atau rangkong. Ini salah satu lokasi tugu batas kawasan SM Rosingkir. Ini kondisi 8 bulan yang lalu di foto, namun sekarang kondisinya memang banyak rerumputan yang menutupi tugunya. Jadi seharusnya itu kelihatan tulisan Tugu Batas Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil dengan identitasnya B1260. Dilarang mengganggu milik negara. Jangankan kawasan milik negara, masyarakat adat Auyu di Bovendigol, Papua sangat menjaga patok batas hutan yang mereka lindungi. 39.000 hektar hutan milik orang Auyu terancam perkebunan sawit PT Indo Asiana Lestari. Mereka kini sedang menggugat ke pengadilan, sembari memasang sejumlah salib merah di batas-batas kawasan yang mereka lindungi.
Sebab bagi orang Auyu, hutan adalah supermarket. Tinggal biar. Tapi saya ini belum perut sakit. Harus ada perut sakit baru kita kasih contoh. Jadi ini harus dikunyang. Kunyah. Depo vitaminnya isap, minum. Baru depo ini buang. Isap-isap. Airnya buang baru kulitnya telan. Banyak. Ini juga bos, pohon ini juga dia punya kulitnya kita ambil. Ini juga dia punya kulitnya kita ambil untuk alas di rumah. Ini juga guna, ini juga guna. Dua nih bos. Bukan tipu. Ini nama apa? Ini damar. Damar ini? Ini tuh Bahasanya, bahasa kitanya. Bahasa kitanya. Iya, pasang. Pasang. Jadi ini juga dia punya kulitnya kita pakai untuk lantai rumah, mau dinding juga bisa. Sama saja, dia juga ini serbaguna. Pohon ini. Itu yang kita tidak mau, kalau jangan perusahaan masuk di kita punya tanah adat ini, jangan mau hutan kita jangan habis. Karena pohon-pohon ini semua serbaguna. Semua serbaguna. Tidak ada kecuali. Harus kita bersatu, palang-palang, untuk kita punya tanah adat ini jangan perusahaan mau bongkar. Tanda larangan supaya jangan ada perusahaan mau masuk untuk merusak kita punya tanah adat ini. Karena kita kuat itu alam. Alam ada makanya kita bisa dapat makan dan panggur sagu makan. Sagu kita yang ada sekarang ini kalau hilang bagaimana? Jadi ini tanda ini untuk tanda larang. Tidak boleh perusahaan masuk di kita punya tanah adat. Harga mati. Kita beli, kita pengen gratis buat nokeng, buat kipo dengan iya. Jadi baru kita jual lagi. Kita kan tidak beli. Kita tidak beli, kita langsung ambil saja di alam. Jadi kita tidak mau. Kita tidak mau kasih perusahaan. Status Waka Marga Satwa ini setara dengan zona inti di dalam Taman Nasional. Yang jangankan mengunduli hutan ratusan hektar, rakyat menebang pohon untuk kayu bakar atau membangun rumah pun kadang bisa jadi urusan pidana. Di Indonesia, hanya ada 80 Waka Marga Satwa. Bandingkan dengan India yang penduduknya lebih banyak, tapi memiliki 551 Waka Marga Satwa. Setelah surat keempat, sepanjang tahun 2023, kami telah mengirim 7 surat pengaduan kepada berbagai instansi pemerintah, termasuk mengisi berbagai form pengaduan secara online, mengikuti semua prosedurnya, melampirkan semua bukti yang diminta. Bahkan pada tahun 2023, setiap surat yang kami kirim juga kami tembuskan ke Presiden Republik Indonesia. Setiap surat mengabarkan bahwa jumlah kerusakan terus bertambah. Bahkan sudah menyentuh angka psikologis baru, yakni menembus 1.000 hektar. Kalau memang ini adalah persoalan kita bersama, jangan hanya seperti 80. Sepanjang tahun 2023, kami sudah mengirim 7 surat cinta kepada pemerintah. Berapa surat Bang yang dibalas sama KLH? Tidak ada. Kebun-kebun sawit di dalam Swaka Marga Satwa Rausingkil ini sebagian dikelola masyarakat atau petani mandiri. Tapi buah sawitnya menjadi bagian rantai pasok produk-produk global. Tahun 2019,
sebuah lembaga bernama Rainforest Action Network atau RAN melakukan investigasi. Siapakah yang menampung buah-buah sawit dari kawasan Suaka Marga Satwa ini? Ini salah satu kebun sawit yang ditelusuri. Ia berada di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Di lokasi inilah panen dilakukan. Dengan mengikuti mobil yang sama, buah sawit ini dibawa ke penampungan CV Buana Indah. Dari penampungan CV Buana Indah, dengan mengikuti truk yang sama, buah sawit ini dibawa ke pabrik minyak sawit mentah atau CPO yang dimiliki PT Global Sawit Semesta dan PT Samudra Sawit Nabati. Berdasarkan dokumen perusahaan, PT Global Sawit Semesta dan PT Samudra Sawit Nabati adalah pemasok untuk perusahaan yang lebih besar, yaitu Golden Agri Resource dan Musimas. Golden Agri Resource adalah bagian dari raksasa grup Sinarmas. PT Global Sawit Semesta dan PT Samudra Sawit Nabati juga memasok untuk industri makanan dan minuman bermerek global, seperti Unilever, Nestle, PepsiCo, Mondelez, General Mills, Kellogg's, Mars, hingga Hershey. Sejak laporan itu dipublikasikan, perusahaan-perusahaan ini menyatakan akan memperbaiki komitmen mereka terhadap pembelian sawit dari sumber-sumber yang tak dapat ditelusuri, terutama dari kawasan konservasi, seperti Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Tapi 5 tahun kemudian, tahun 2024, Rainforest Action Network kembali melakukan investigasi. Benarkah perusahaan-perusahaan besar itu tak lagi menerima sawit dari Suaka Marga Satwa? Hasilnya tak terlalu mengejutkan. Kilang pembuat minyak sawit bernama PT Global Sawit Semesta dan PT Aceh Trumon Anugrah Kita atau PT ATAK masih menerima buah dari dalam kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Dan kilang seperti PT Global Sawit Semesta ini mensuplai minyak sawit untuk Royal Golden Eagle Group, Musimas, dan Permata Hijau Group. Dan perusahaan-perusahaan ini mensuplai minyak sawit untuk Procter & Gamble, Nestle, Mondelez, PepsiCo, dan Nissin Food. Kami tahu ya, masyarakat juga butuh tanah, apalagi kemudian untuk menghidupi kehidupan mereka, menunjang kehidupan, termasuk kemudian menanam sawit. Apalagi kemudian penguasaan lahan di Indonesia itu sangat parah. 1% manusia, 1% orang itu bisa menguasai sampai dengan 57% lahan. Bahkan satu perusahaan saja bisa menguasai 3,2 juta hektar. Dan ini melebihi dari BUMN atau perusahaan negara lainnya. Bayangin. Di sisi lain, warga sekitar kawasan konservasi kadang kesulitan mendapatkan tanah. Di sekitar Suaka Marga Satwa Rawasingkil misalnya, tanah sudah dikuasai sejumlah perusahaan sawit. Karena tanah sudah dikuasai perusahaan, maka kemana lagi warga mengembangkan ruang hidupnya? Satu-satunya yang masih tersisa adalah di dalam kawasan Rawasingkil, di mana secara legal perusahaan tak mungkin mendapatkan izin di sini. Di Indonesia, pemerintah hanya memberikan 7% dari konsesi lahan untuk dikelola masyarakat.
93% diberikan kepada perusahaan. Ya, misalnya saya punya pengalaman ketika melakukan penguatan ya, pendampingan bersama masyarakat untuk memperoleh wilayah kelola di Kabupaten Aceh Tengah misalnya. Pada saat itu masyarakat meminta hampir 2.000-an hektar untuk kemudian bisa memperoleh dengan skema hutan desa. Tapi apa yang terjadi itu hanya memperoleh sekitar 200-an hektar. Bayangin tidak sampai loh 1/4 dari pengajuan yang dilakukan. Bagi kami, pemerintah harus segera mengambil kebijakan tentang kasus Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Jika mau menegakkan hukum, maka tak boleh ada tanaman industri seperti sawit di dalam kawasan konservasi. Apalagi sawit di Indonesia sudah 16 juta hektar. Kok ya masih kurang? Di sisi lain, jika pun ingin memberikan tanah kepada masyarakat lokal, ya segera buat kebijakan. Tapi benar-benar untuk masyarakat lokal. Dan kalaupun difikirkan, juga tidak akan seluas-luasnya lah mereka akan menguasai tanah di kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Lalu bagian terbesar kawasan ini tetap untuk konservasi. Karena tak hanya manusia yang butuh hidup di planet ini. Saat ini yang terjadi di Suaka Marga Satwa Rawasingkil adalah semuanya rugi. Di satu sisi masyarakat tidak mendapatkan tanah, tapi di sisi lain lingkungan dan flora fauna di dalamnya terus terancam. Dan semakin hari semakin rusak. Apalagi kami menemukan indikasi bahwa tanah di dalam Suaka Marga Satwa mulai diperjualbelikan kepada pihak luar. Dan untuk membuktikan ini, kawan-kawan berpura-pura untuk membeli tanah di Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Dan ternyata bisa loh. Pertama-tama, kawan-kawan jaringan di Aceh mencari tahu siapa yang bisa kami hubungi jika ingin memiliki tanah di dalam Suaka Marga Satwa. Lalu mereka mendapat informasi agar menghubungi seseorang aparatur desa di Kabupaten Aceh Selatan. Singkat cerita, setelah beberapa kali pertemuan, mereka akhirnya sepakat melakukan jual beli tanah seluas 1 hektar di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil senilai 10 juta rupiah. Tanah ini adalah hutan yang telah dibuka dan siap menjadi lahan. Di peta, lokasinya ada di sini. Transaksi pun mulai dilakukan dan sepakat membayar uang muka sebagai ikatan atau tanda jadi. Waktu berlalu, beberapa minggu kemudian, tim menghubungi kembali untuk menyelesaikan transaksi dan melunasi pembayaran. Di sebuah warung, mereka menyelesaikan transaksi jual beli tanah dan melunasi kekurangan pembayaran. Maka tuntas sudah transaksi 1 hektar lahan senilai 10 juta rupiah. Tentu tak ada sertifikat atau dokumen hukum lain selain keterangan jual beli. Tim dari kelompok masyarakat sipil Aceh ini tentu tak ingin menguasai atau mengolah tanah di dalam kawasan konservasi. Mereka hanya merekam sebuah bukti bahwa tanah di Suaka Marga Satwa juga diperjualbelikan, bahkan kepada orang luar desa. Mereka lalu membakar semua dokumen terkait pembelian tanah sebagai bukti bahwa tidak ada itikat untuk menguasai tanah di dalam kawasan Suaka Marga Satwa.
Kami juga percaya aparatur desa ini bukan pemain utama yang bisa mengatur daerah mana yang bisa dibuka dan diperjualbelikan. Lewat rekaman ini, kami sebagai warga negara hanya ingin menunjukkan bahwa jika aparat penegak hukum serius bekerja, mereka dengan mudah akan mendapatkan bukti seperti yang kami kumpulkan. Jadi tak heran jika pembukaan hutan di Suaka Marga Satwa Rawasingkil terus meningkat setiap tahun. Kalau tahun 2019 masih 28 hektar, tahun 2020 menjadi 43 hektar, 2021 165 hektar. Dan pada tahun 2022, hutan yang dibuka melonjak menjadi 716 hektar. Saat inilah kami mulai mengirim surat cinta kepada pemerintah. Di tahun 2023 terus bertambah menjadi 832 hektar. Belum selesai tahun 2024, pembukaan hutan sudah mencapai lebih dari 300 hektar. Totalnya kini sudah menyentuh angka psikologis baru, yaitu 2.000 hektar lebih. Dua tahun terakhir dengan segala keterbatasan, kami melakukan apa yang kami bisa. 15 kali kami bersama dengan masyarakat sipil lainnya mengirim surat cinta kepada pemerintah atau pejabat negara terkait situasi hutan di Aceh, terutama Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Dan ini beneran surat cinta, karena kami benar-benar mencintai hutan Aceh. Dan ini adalah bagian dari sumbangan kami kepada negara setelah semua kami membayar pajak. Selain pajak dari rakyat, pemerintah Indonesia juga menerima sumbangan sebesar 4,8 juta euro atau 81 miliar rupiah dari Bank Pembangunan Jerman atau KfW. Uang tersebut untuk mendanai penyelamatan kawasan ekosistem Leuser yang di dalamnya ada juga Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Ya, dan nama program ini Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira bunyinya segagah ini. Pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan iklim di kawasan ekosistem Leuser, termasuk Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Nilainya 4,8 juta euro atau 81 miliar rupiah. Tapi sepertinya usaha kami dari Aceh masih menemui jalan buntu. Dari 15 surat cinta yang kami kirim, tidak ada yang berbalas secara langsung. Sepertinya saya, Rubama, Ayu, dan teman-teman yang lain harus datang ke ibu kota negara untuk menyampaikan semua ini secara langsung. Ya semestinya di zaman teknologi seperti ini nggak harus terjadi. Nggak perlulah ke Jakarta, nambah ongkos dan jejak karbon pastinya. Tapi anggap saja ini bagian langkah terakhir kami untuk mengabarkan kepada dunia tentang situasi hutan yang terakhir di Sumatera. Bersama kawan-kawan di Aceh, kami kemudian sepakat membentuk tim Koalisi Penyelamatan Rawasingkil atau TKPRS. Ini kolaborasi dari berbagai komunitas yang mengutus perwakilannya ke Jakarta.
Selama di Jakarta, kami mendatangi berbagai pihak untuk menyampaikan semua temuan lapangan, terutama kepada pemerintah. Kisah hutan Auyu di Bovendigul di Papua dan Suaka Marga Satwa Rawasingkil di Aceh mengandung kontradiksi. Hutan yang jelas-jelas sudah dikuasai negara dan berstatus Suaka Marga Satwa tidak dijaga. Tapi hutan milik masyarakat adat yang mereka jaga dengan baik justru diserahkan negara kepada swasta. Ya, kita bersama tim koalisi menuju Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa kita ke Dubes Jerman? Nah, kalau kita lihat beberapa yang ada di SM Rawasingkil itu khususnya, mereka ada kayak support pendanaan untuk pemerintah Indonesia sekitar 4,8 juta euro yang setara dengan 81 miliar untuk Sangat lumayan. iya makanya, tapi kita sedih sih sebenarnya dengan angka yang segitu fantastis, tapi kok SM rusak terus. Informasi yang saya terima terakhir ini. Kami bersurat, mungkin sebelum bersurat kami ya sampaikan secara informal gitu kan, ya tidak ada tanggapan, kemudian kami bersurat secara formal gitu Pak. Suratnya mungkin bentuk awalnya seperti ya pemberitahuan saja ya, informasi bahwa ada peningkatan deforestasi sekian. Kemudian surat itu tidak ditanggapi gitu Pak, mohon maaf sebelumnya. Sampai saat ini mungkin kurang lebih ada 14 atau 15 surat yang sudah kami kirimkan. Bukan hanya ke BKSDA gitu, ya mungkin ada beberapa surat yang kami tembuskan atau tujukan langsung ke Gakum, ke Ibu Menteri, bahkan ke Presiden Pak gitu. Karena kami sepakat tadi Pak bahwa visi misi penyelamatan hutan Rawasingkil adalah tanggung jawab bersama gitu. Pertama ada sambutan yang hangat ya, yang baik dari kedutaan Jermannya, dan mereka sangat berterima kasih ke kita karena terkadang informasi detail yang kita sampaikan tadi tidak mereka dapati sebenarnya. Nah, sehingga ini juga menjadi catatan bagi mereka, dan lagi-lagi mereka sangat berterima kasih atas informasi, atas data-data yang kita berikan di SM Rawasingkil. Ya, oke. Terima kasih. Di sisi lain kita masih berharap ada upaya konkret tadi, bukan hanya janji-janji seperti itu. Ya, mudah-mudahan agenda ke depan ini berjalan dengan lancar dan Rawasingkil tetap bisa diselamatkan. Beberapa hari setelah kunjungan ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE KLHK menyampaikan ke media bahwa operasi gabungan yang sedang terjadi di Suaka Marga Satwa Rawasingkil itu tidak menemukan adanya aktivitas pembukaan lahan baru. Tapi ya seperti biasanya, apa yang disampaikan oleh para pejabat di Jakarta kerap terbalik dibanding dengan realitas di lapangan. Tim lapangan kami masih menemukan titik api dan bekas pembukaan baru di kawasan hutan Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Rekaman ini diambil 1 bulan setelah pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa 95% Suaka Marga Satwa Rawasingkil masih dalam kondisi utuh. Nyatanya, alat berat masih terlihat beroperasi. Kami masih di Jakarta dan ingin mengadu ke siapa saja yang bisa membantu menyuarakan kondisi hutan di Aceh.
kami menemukan bahwa peningkatan deforestasi itu jauh lebih besar sesudah pabriknya ada, sesudah milnya ada. Jadi ada angkanya tuh kita bilang. Di Aceh ada, dan radius deforestasi itu makin dekat ke mil, makin tinggi deforestasi. Sebenarnya kami tak sendiri. Kehilangan hutan atau deforestasi di kawasan konservasi seperti Aceh juga dialami bagian lain Pulau Sumatera. Kawan-kawan Auriga menceritakan apa yang terjadi di Riau, di Taman Nasional Tesonilo. Luas Taman Nasional ini mencapai 83.000 hektar. Tapi 40.000 hektar alias separuhnya sudah jadi perkebunan sawit. Namun, bukan berarti sisanya masih hutan alam. Dari 43.000 yang bukan sawit itu, 28.000 hektar sudah jadi kawasan terbuka, permukiman, dan belukar. Jadi hutan alam di Taman Nasional Tesonilo sebenarnya hanya tersisa 13.000 hektar, atau tersisa 20% dari total 83.000. Sejumlah satwa kunci seperti harimau dan gajah Sumatera kian terancam punah. Padahal ini kawasan taman nasional yang dijaga aparat dan dibiayai pajak kita. Setelah melihat apa yang terjadi di Taman Nasional Tesonilo, kami merasa Rawasingkil lebih beruntung. Kondisi Tesonilo lebih memilukan dibanding Rawasingkil. Mungkin apa yang terjadi di Taman Nasional Tesonilo itu bukan satu-satunya kawasan konservasi yang dirusak di Sumatera atau bahkan di Indonesia. Masih di Sumatera, kawan-kawan Forest Watch Indonesia memaparkan data tentang Suaka Marga Satwa Dangku, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Suaka Marga Satwa Dangku luasnya 48.000 hektar atau separuh dari Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Tapi ada 6 perusahaan perkebunan sawit seluas 6.500 hektar di sini. Kerusakan ini diperkirakan sudah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Padahal Suaka Marga Satwa ini adalah rumah bagi satwa kunci seperti harimau Sumatera. Dari satu organisasi, kami lalu pindah ke organisasi lain di Jakarta. Kami saling bertukar informasi dan data. Kami tak hanya mendengar tentang hutan yang dihabisi. Di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kami mendengar banyak warga sekitar hutan yang dikriminalisasi. Setiap mendengar cerita tentang kerusakan hutan di tempat lain, saya jadi berpikir, jika deforestasi dan kerusakan hutan dapat terjadi di kawasan konservasi yang harus dilindungi, maka kawasan yang tak dilindungi barangkali terancam berkali-kali lipat. Di beberapa kantor media nasional, kami menunjukkan semua data, angka, dan gambar yang sudah kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Bersama kawan-kawan dari Greenpeace dan Yayasan Pusaka, kami berbagi sudut pandang dan keresahan soal deforestasi yang terjadi di Kalimantan dan Papua. Ketika masih kecil, waktu mendengar Kalimantan, itu yang terbayang adalah hutan. Kerap sekali mendengar Kalimantan itu sama dengan Amazon di Brazil.
Tapi saya nggak tahu kondisinya saat ini seperti apa. Di Kalimantan Barat, sebuah perusahaan kayu mengantongi konsesi seluas 138.000 hektar. Perusahaan ini telah membabat hutan seluas 35.000 hektar yang membentang dari Kabupaten Ketapang hingga Kayung Utara. Hutan alam seluas hampir separuh luas Singapura ini dihabisi hanya dalam waktu 3 tahun sejak 2020. Padahal untuk menumbuhkannya butuh ratusan hingga ribuan tahun. Apalagi di sini terdapat lahan gambut dan salah satu habitat orangutan di Kalimantan. Apa yang melekat selama ini di Kalimantan sebagai paru-paru dunia, Amazonnya Indonesia, sudah hilang sekarang. Dan deforestasi yang terjadi di Kalimantan mungkin terjadi di seluruh Indonesia juga, termasuk di Papua. Di Sorong, Papua Barat, penghancuran hutan juga terjadi. 2 perusahaan telah menghabiskan hampir 20.000 hektar untuk sawit. Perwakilan suku Auyu dan Moi dari Papua juga datang ke Jakarta menyuarakan masalah yang sama. Karena tanpa hutan, tanpa air, tanpa sungai, kami orang Papua tidak bisa hidup. Kalau hutan tidak ada, bagaimana kami bisa cari makanan? Kalau laut tidak ada, bagaimana kami bisa cari kami punya ikan untuk makan? Suku Auyu di Bovendigul sedang mempertahankan hutan adat seluas 36.000 hektar. Mereka juga terancam perkebunan sawit yang izinnya terus diobrol pemerintah. Di depan Mahkamah Agung, kami ikut mendukung aksi damai ini. Tapi saya ingin mengajak Bapak, para pengambil keputusan yang sangat penting ini untuk memegang sebotol air. Kenapa? Tidak satu pun dari kita bisa hidup tanpa air. Untuk masyarakat perkotaan begitu mudah. Buka keran, air mengalir. Di atas meja terlalu tersedia air. Untuk banyak masyarakat adat, masyarakat tinggal di pinggir hutan, air itu hadir lewat sungai-sungai, lewat petanaman, lewat pepohonan. Dan kadang-kadang kita lupa, ini adalah esensi kehidupan. Terima kasih. Sini yang saya mau sampaikan 2 kata saja, yaitu pengakuan dan keadilan terhadap kami masyarakat adat, karena kami hidup dari hutan. Inilah hutan yang sedang dipertahankan oleh masyarakat adat di Papua, seperti suku Auyu atau Marin. Dan ini yang sudah dirusak.
gambar atau video deforestasi terluas yang pernah saya lihat sejauh ini. Cukup luas, bahkan drone tidak akan mampu sepertinya menangkap semua gambar deforestasi tersebut. Wah, ya miris sih, sedih sebenarnya juga. Membayangkan, wah emosional tuh. Ya, cukup emosional sebenarnya. Sementara kerusakan juga berlanjut di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pemerintah menetapkan 2 juta hektar lahan sebagai lokasi proyek strategis nasional atau PSN. Luasan lahan ini rencananya akan ditanami tebu untuk menghasilkan 3 juta ton gula per tahun dan juga produksi 300 juta kiloliter bioetanol. Proyek ini dikelola oleh BUMN serta sejumlah perusahaan swasta, seperti PT Cendrawasih Jaya Mandiri, PT Global Papua Abadi, dan PT Karya Bumi Papua. Ratusan alat berat yang diimpor dari Cina ini dibawa oleh seorang pengusaha bernama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, pemilik John Lin Group. Masyarakat adat Malin Makliu menolak proyek ini. Digusur hutan, tempat cari makan kami, tempat-tempat sakral sudah digusur semua. Kami punya tempat cari makan sudah tidak ada lagi. Nanti ke depannya kita mau cari makan di mana lagi, sudah tidak ada tempat. Kami mau tolak perusahaan PT John Lin Group. Kami tolak. Kami tidak mau lagi ada perusahaan di kami punya kampung atau di Tanah Marin. Masuk dengan sembarangan, perampok, pencuri. Jadi kami tidak mau adanya perusahaan di Tanah Marin, dari Kondo sampai Digul. Kami tidak terima perusahaan lagi. Perusahaan apapun kami tidak terima lagi. Aparat pun demikian, keluar dari Tanah Marin. Kerusakan hutan yang terjadi di tempat lain di Indonesia memang tak sebanding dengan apa yang terjadi di Aceh. Dan hampir tak ada bedanya antara hutan yang dilindungi seperti dalam kawasan Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa, hutan milik masyarakat adat, atau hutan yang lain. Semuanya diterabas. Memang kita datang ke Jakarta hari ini adalah dengan tujuan mengadvokasi atau meraih banyak atensi dari banyak pihak karena apa yang terjadi di Rawasingkil, Suaka Marga Satwa Rawasingkil itu adalah menyangkut banyak hidup manusia juga di sana. Kita tahu bahwa hutan erat kaitannya dengan manusia. Hutan tidak hanya habitat satwa dan
flora. Hutan menyediakan banyak jasa untuk manusia. Hutan bisa menyediakan air sebagai benteng alam juga untuk bencana gitu. Kami datang ke gedung Sekretariat Negara untuk menyerahkan langsung surat-surat sebelumnya kepada Presiden yang tak kunjung berbalas. Termasuk surat terakhir kami, surat ke-16 dan 17. Pak, kami mau antar surat ini untuk Presiden. Untuk Presiden? Ya. Ada 4 surat ini, Pak. Ini ditembuskan ke Presiden sebenarnya, Pak. Entah surat kami akan dibaca atau tidak, tapi usaha kami memperjuangkan nasib seluruh hutan di Indonesia tak akan berhenti di sini. Kami di Aceh pernah punya sejarah konflik politik dengan pemerintah pusat di Jakarta. Begitu juga dengan saudara-saudara kami di Papua. Dari Sabang sampai Merauke, kami sudah mendengar dan melihat cerita tentang eksploitasi sumber daya alam. Tapi lebih mirisnya lagi, ekspansi yang sudah seluas ini untuk tambang, kayu, dan kebun sawit, mereka juga masih mengincar kawasan-kawasan konservasi. Kebun sawit itu luasnya sudah 17 juta hektar, dan sawah hanya 7 juta hektar. Tapi dari semua ini, kawasan sekecil Soka Margasat Oro Singkil pun masih diincar. Seolah-olah di planet ini hanya manusia yang perlu tempat untuk hidup. Harus berapa kali lagi dan kemana lagi kami harus mengirimkan surat ini? Bukti bahwa kami benar-benar mencintai bumi Indonesia.